pengertian dan tujuan. SOP adalah dokumen prosedural standar untuk memastikan konsistensi dan efisiensi kerja. Tujuan, evaluasi karyawan, standar pelayanan, efisiensi kerja, pelatihan, dan kontrol kualitas. Manfaat SOP di toko berkadabadi, standarisasi proses, peningkatan produktivitas, kepuasan pelanggan, dan evaluasi kinerja. Keempat, tantangan implementasi SOP, itu kurangnya pelatihan, resistensi terhadap perubahan dan pembaruan SOP yang lambat. Pelaksanaan PKL. Tempat dilaksanakan PKL di toko berkadabadi yang beralamat di Jalan Pemuda nomor 38A, Tampan, Kecamatan Paisakit, Kota Pekanbaru. Waktu penelitian dimulai dari tanggal 1 September 2024 sampai 30 November 2024. Kegiatan dan aktivitas, yaitu melayani pembeli, menerima dan mengecek barang masuk, menyiapkan barang sesuai list permintaan barang, menginput paket, dan mengirim barang ke customer. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, di mana sampelnya yaitu para karyawan yang ada di toko berkadabadi. Laporan hasil PKL. Toko berkadabadi didirikan pada tahun 2012 oleh keluarga Tang di Pekanbaru, yang merupakan retail bahan plastik dan kue yang berkomitmen menyediakan produk berkualitas dan layanan unggul. Dengan visi menjadi toko plastik terkemuka yang ramah lingkungan, toko ini menerapkan SOP untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan memastikan kepuasan pelanggan. Struktur organisasi melibatkan kepala toko untuk manajemen strategis, kepala gudang untuk logistik, serta karyawan dan supir untuk operasional harian. Penerapan SOP yang didukung pelatihan karyawan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga pengembangan keterampilan, memastikan toko mampu beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, ketiadaan SOP di toko berkadabadi menyebabkan kesalahan operasional, pelayanan, dan tidak konsisten, dan kurangnya pedoman kerja. Penerapan SOP diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pelanggan. Saran, toko berkadabadi perlu segera menerapkan SOP komprehensif, melibatkan pelatihan karyawan, monitoring, dan evaluasi berkala untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Budaya kerja yang memakai kepatuhan SOP akan mendukung keberlanjutan usaha. Terima kasih. Baik, sekian klarifikasi hasil praktek dari saya. Ya, terima kasih. Ya, bersilakan. Jadi saudara Abdiel bahas tentang SOP. Kalau sebelum menurut Abdiel, kalau SOP tidak ada di toko ini, apakah toko ini bisa tetap berlangsung kegiatan operasionalnya? Menurutku saya masih bisa sih Pak, cuman tidak terlalu efisien. Yang dimaksud efisien itu yang seperti apa? Dia Seperti adanya aturan yang dimana karyawan telah diberikan aturan untuk mengikuti sesuai dengan aturan yang telah tertulis, seperti terkadang di toko ini Pak, jam yang diberikan harus wajib masuk itu sebelum jam 7.50, tetapi selama saya PK di sana, kebanyakan para karyawannya tuh pada masuk, kadang ada yang masuk jam 8 lewat, sampai ada juga yang masuk sampai jam 9. Terus pada saat penerimaan barang dan pelayanan pembeli sangat amburadul sekali. Terkadang di sana saat Halo. laptop saya mau mati Pak.
Oh, mau dicas. Oke, nggak apa-apa, Brian. Kurang lebih pertanyaan saya udah ini ya, udah dijawab semua. Oke, silakan ditutup. Kita ke peserta berikutnya. Ya Pak, Ya, terima kasih ya. nggak bisa Pak. Digeser mouse-nya ke atas, nanti ada tombol stop share. Soalnya layarnya kedap-kedip Pak, nggak bisa apa. Aku matiin total ya Pak, nggak apa-apa kan? Nanti aku login lagi. Enggak, ini udah selesai. Udah saya batalkan. Baik Pak, makasih ya Pak. Nanti laporan PKN-nya email. Atau ini, kalian semua catat nomor saya dulu ya. Atau langsung email aja, catat email saya. mm pelita3@gmail.com. mm pelita3@gmail.com. Nanti lapor PKN kirim. Nggak perlu ya, seharusnya sudah sambung Putri. Oke, nggak usah. Udah, di WA Putri sudah ada. Berikutnya yang maju Serina Heriani ada. Ini yang share screen Yeni Selvia. Oke, nggak apa-apa. Silakan Yeni Selvia. Kalau mau dulu. Ini selamat pagi Pak. Ini itu apa kamera saya nggak bisa dibuka. Ya, Nggak apa-apa. apa-apa. Cuman di sini FPP-nya 6 ya. Udah muncul Pak. Masih ini my dokumen kamu yang terbuka. Apanya udah terbuka sih Pak. Di baru pakai lagi share screen. Nanti PPT yang dipilih. Kalau yang lain dulu deh Pak. Ya, siapa yang mau duluan? Serina Heriani atau Novi Sukesideli? Abdiel, nanti email ya. Sorry, nggak jadi. Lupa. Apa Pak? Nggak jadi. Saya lupa tadi. Oh ya, kalau yang udah selesai mau keluar dari rubrik Abdul, apa-apa ya? Nggak apa-apa ya Pak, soalnya mau lanjut kerja juga. Iya, ya. Lanjut aja. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ya, siapa lagi yang mau mulai langsung aja? Jason Milius, Novi, Serina, Jason, Odelia, silakan ada yang mau biar tidak boros waktu ya soalnya mau lanjut ke aktivitas yang lain juga kan. Atau yang kerja mau duluan?
Halo, Ya, Monica, silakan. saya boleh duluan, Pak. Ya, langsung aja share Oke. screen. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Pada pagi ini saya akan mempresentasikan PKL saya dengan judul Analisis Penjualan pada Restoran Gado-Gado Mama. Perkenalkan, saya Monica Cecilia, jurusan Manajemen, kelas BM 22. Baik, jadi saya akan memperkenalkan tempat PKL saya. Saya PKL di restoran Gado-Gado Mama. Restoran ini, baik ini latar belakangnya pada era globalisasi saat ini, dunia bisnis dan usaha berkembang dengan sangat pesat. Salah satunya di bidang kuliner atau bisnis makanan. Usaha yang bermunculan mengakibatkan peningkatan jumlah usaha yang sejenisnya menyebabkan persaingan yang semakin kuat. Rumah makan restoran Gado-Gado Mama ini sudah mengikuti perkembangan zaman yang ada pada di era globalisasi ini. Mereka sudah menyediakan seperti layanan GoFood maupun layanan offline seperti biasa kita langsung membeli pada tempatnya. Restoran Gado-Gado Mama ini sudah berdiri sejak tahun 2019 oleh Ibu Likales PEG yang biasanya dipanggil Kak Egi. Restoran Gado-Gado Mama ini sendiri mempunyai cita rasa tersendiri yang racikan bumbunya turun-temurun dari orang tuanya sendiri. Restoran ini menyajikan makanan yang fresh kepada semua konsumennya dan semua makanan yang ada dimasak ketika pesanan atau orderan masuk. Adapun data penjualan restoran Gado-Gado Mama di tiap kuartal 2 selama tahun 2019 sampai 2014 dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan terhadap target penjualan yang diharapkan. Pada tahun 2022, restoran Gado-Gado Mama mengalami peningkatan penjualan sebesar 14 juta dari target penjualan. Pada tahun 2023, restoran Gado-Gado Mama mengalami peningkatan penjualan yang sangat pesat, bahkan sangat melebihi dari target penjualan. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan dari target, dikarenakan adanya keinginan konsumen yang berbagai macam dalam pembelian. Saat PKL, saya berlokasi di Jalan Semangka, Kecamatan Sukajadi. Praktik ini dilakukan selama 3 bulan yang diawali sejak tanggal 1 September sampai tanggal 30 November. Berikut adalah laporan hasil PKL. Restoran Gado-Gado Mama merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa boga atau makanan berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi perilaku
konsumen seperti pilihan menu, kualitas makanan, pelayanan, strategi pemasaran yang diterapkan, dan masih banyak yang lainnya. Apalagi di sekitar restoran Gado-Gado Mama sudah banyak membuka usaha makanan berbagai jenis, semakin membuat persaingannya sangat ketat, sehingga dapat menurunkan penjualan restoran Gado-Gado Mama. Dilihat dari data penjualan restoran ini pada gambar 1.1 terjadi penurunan penjualan dan jauh dari target penjualan. Ini diakibatkan karena adanya perilaku konsumen terhadap kepuasan pelayanan yang kurang pada restoran Gado-Gado Mama, sehingga pelanggan berpaling ke restoran yang lainnya. Kesimpulannya, berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan suatu praktik PKL lapangan kerja lapangan pada restoran Gado-Gado Mama, penulis dapat menyimpulkan bahwa di era globalisasi saat ini dunia bisnis dan berkembang dengan pesat. Salah satunya di bidang bisnis kuliner. Banyak usaha yang bermunculan mengakibatkan peningkatan usaha yang bersifat sejenis menyebabkan persaingan yang ketat, dikarenakan semakin banyaknya usaha di bidang makanan ini bermunculan di sisi konsumen. Maka kita harus memiliki suatu cara untuk menikmati menu makanan yang ada pada restoran yang kita kunjungi. Sarannya, restoran Gado-Gado Mama sebaiknya mengikuti era perkembangan persaingan agar tidak tertinggal yang mengakibatkan penurunan data penjualan yang tidak sesuai dengan target penjualan. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Monica. Kenapa kamu mengambil topik tentang pemasaran? Recording in progress. Kenapa ini kan pemasaran jatuhnya ya, kalau di manajemen ya? Iya. Kenapa topik ini yang diambil untuk dijadikan sebagai topik? Karena yang pertama sesuai dengan minat jurusan saya, yaitu manajemen pemasaran. Lalu yang kedua, menurut saya topik ini gampang dianalisis bagi saya. Gimana, Pak? Sasarannya penjualannya sebelum kamu masuk tinggi Maaf, putus suara Bapak. penjualan sebelum kamu masuk PKL seperti apa? Tinggi atau rendah? Suara Bapak kurang jelas, Pak. Ketika kamu PKL, tingkat penjualan itu sebelum kamu masuk PKL tinggi atau rendah? Recording stopped. Kalau gini suara saya jelas? Oke, Pak, jelas. Nah, tingkat penjualan selama kamu PKL bagaimana di sini? Maksudnya kegiatan penjualannya, Pak? Maksudnya tingkat penjualannya, maksudnya apakah ada meningkat atau menurun atau stabil? Pada saat saya PKL, penjualannya menurun. Nah, kalau menurun kan berarti ada suatu permasalahan kan? Iya. Permasalahan apa itu kira-kira? Permasalahan yang mengakibatkan penjualan menurun. Iya. Itu dengan adanya permasalahannya itu penjualan menurun karena adanya persaingan yang ketat. Lalu dikarenakan respon konsumsi atau respon konsumsi pelanggan yang kurang terhadap restoran Gado-Gado Mama. Oke, saya rasa cukup ya Monica. Sudah boleh ditutup screen-nya.
Selanjutnya siapa lagi? Terima kasih Terima Monica. kasih, Pak. Ya. Ya. Selanjutnya siapa? Bisa aja langsung di-share screen-nya biar cepat. Serina, Novi, Jason, ayo. Junita, Putri, Yeni. Langsung aja share screen yang mau. Selamat pagi Pak, PPT saya Sudah, sudah nampak. sudah. Tapi ini saya nggak selalu kenapa kamera saya nggak bisa dibuka. Oke, kameranya dimatiin aja tidak apa-apa. Tetapi kamu audio yang tidak pakai mikrofon dikecilkan suaranya atau dimatikan karena suara kamu bergema Yeni. Oh iya, sudah Pak. Oke, silakan mulai. Baik, selamat pagi Pak. Saya akan mempresentasikan hasil laporan PKL saya selama PKL di tempat saya. Yang pertama, latar belakang industri otomotif merupakan salah satu industri yang pertumbuhan tercepat di dunia, termasuk Indonesia. Seiring berjalannya waktu, transportasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam perkembangannya, saat ini banyak Boleh edit saya ke ruangan 5 Bu. produk mobil yang beredar di pasaran dan trennya semakin meningkat. Beragam jenis produk otomotif tersedia di Indonesia. Setiap konsumen memiliki persepsi yang berbeda terhadap setiap penawaran produk. Persepsi terhadap produk konsumen sangat menentukan konsumen yang memiliki produk yang dibeli. Memaksimalkan utilitas adalah tujuan utama setiap konsumen ketika memilih dan mengkonsumsi barang dan jasa. Tinjauan pustaka, kepuasan pelanggan adalah suatu hal yang dicari atau dibutuhkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan seperti suatu barang atau jasa, mempunyai produk atau jasa yang terbaik. Kualitas merupakan incaran pelanggan. Menurut Angel dan kawan-kawan dalam Ticipto 2005 halaman 24 menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi yang hasilnya sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil tidak memenuhi harapan. Merek dapat diartikan sebagai kelengkapan dari suatu produk maupun jasa yang terdapat di dalamnya, yaitu berupa nama, istilah, simbol, tanda gambar atau logo, serta kemasan kombinasinya yang memiliki fungsi atau tujuan sebagai bahan dengan hak cipta, identitas dari suatu produk sehingga akan mudah dibedakan dengan produk lainnya. Lokasi atau pelaksanaan PKL. Pelaksanaan PKL ini dilaksanakan di Toko Kencana Motor Pekanbaru yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai nomor 373. Hasil laporan PKL yaitu produk spare part mobil merek OHK merupakan salah satu produk spare part mobil yang sudah banyak dikenal di pangsa pasar dikarenakan kualitas produk OHK ini sudah terjamin dan juga dari segi harga masih dapat terjangkau untuk dibeli. Harga yang diberikan juga dapat bersaing dengan harga produk original yang di mana produk OHK ini memiliki kualitas yang hampir sama dengan produk original lainnya. Kualitas produk atas merek OHK ini jarang untuk mengalami kegagalan dalam penggunaannya. Banyak konsumen yang sudah mengakui bahwa spare part mobil merek OHK ini memiliki kualitas barang yang tahan lama dalam penggunaannya. Tidak jarang konsumen datang kembali ke toko untuk membeli spare part mobil merek OHK ini yang digunakan konsumen untuk mobil mereka yang mengalami kerusakan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, kepuasan pelanggan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan perusahaan. Seperti diungkapkan oleh Kotler 2007, kepuasan ini muncul ketika pelanggan membandingkan kinerja produk dengan harapan mereka. Memuaskan kebutuhan pelanggan tidak hanya penting untuk kelangsungan hidup perusahaan, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif. Dalam konteks produk, perusahaan harus menawarkan barang berkualitas dengan penampilan menarik agar dapat memenuhi kebutuhan pasar.
merek yang kuat dan dikenal di pasar berkontribusi pada loyalitas pelanggan dan variasi pembelian. Produk spare mobil seperti merek OHK menunjukkan bahwa kualitas dan harga yang bersaing dapat mendorong kepuasan pelanggan. Konsumen yang puas cenderung kembali untuk membeli produk tersebut. Sarannya itu peningkatan kualitas produk. Perusahaan harus terus berinvestasi dalam kualitas produk suku cadang yang ditawarkan. Pelayanan pelanggan yang baik, memberikan pelayanan yang ramah dan responsif kepada pelanggan akan meningkatkan pengalaman mereka. Membangun kesadaran merek. Meningkatkan kesadaran merek melalui pemasaran yang efektif dan komunikasi yang jelas akan membantu dan menciptakan asosiasi positif dan meningkatkan loyalitas konsumen. Terima kasih. Sampai situ saja hasil presentasi saya, Pak. Ya, terima kasih saudari ini. Ini manajemen pemasaran ya. Iya, Nah, Pak. berarti kepuasan pelanggan itu kunci utamanya di mana? Apa yang bisa membuat pelanggan itu semakin puas? Dari kualitasnya, Pak, ketahanan dalam suatu produk itu. Berarti kesimpulannya produk yang bisa membuat si pelanggan itu puas gitu. Iya, Pak. Kalau saya baca di sini ada kualitas produk, kualitas pelayanan, faktor emosional, harga dan biaya ya di halaman 6 itu. Iya, itu tapi yang lebih utama sih dari kualitas produknya, Pak. Pelayanan memang penting, tapi sama biaya itu dapat disesuaikan dengan kualitas suatu barang. Bagaimana kalau misalnya harganya tinggi, setelah dibeli rupanya konsumennya tidak puas? Gimana, Pak? Mohon maaf. Kata di sini ada faktornya harga ya mempengaruhi kepuasan, benar ya, dan nomor 4. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya ditemukan suatu benda, barangnya itu yang harganya mahal, dan ketika dipakai konsumen mereka tidak puas, itu bagaimana tanggapan saudari ini? Biasanya kalau di tempat saya, pasti mereka kecewa sih, Pak. Tapi mereka datang ke toko untuk, berkomentar, bahwa barang ini nggak sesuai. Jadi biasanya kami menukarnya dengan, eee, produk yang sama, tapi ya harganya biasanya kami kurangkan sedikit, Pak. Oke, itu namanya customer retention ya kalau di manajemen pemasaran. Terus ada istilahnya customer recovery juga. Nah, itu kalau menjadikan variabel penelitian itu bagus juga. Nanti bisa dipertimbangkan ya. Kemudian pertanyaan terakhir, Baik, Pak. solusi yang bisa saudari Yeni berikan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan apa? Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, eee, memberikan, barang dengan kualitas yang baik, dan dengan harga yang masih dapat terjangkau untuk dibeli oleh konsumen dan dengan pelayanan yang baik juga. Oke, Biasanya, eee oke, udah cukup Yeni. Makasih ya. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan peserta berikutnya. Izin Pak, boleh saya Pak? Ya, silakan Jason. Izin Pak, udah keluar PPK-nya Pak. Sudah, silakan dimulai. Oke. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Izin presentasi. Di sini judul saya itu analisa podcast pada Kokus Sumber Jaya Abadi
Pengakang nama saya Jason Kurniawan, 2 gengang NIM 226 22 01022 kelas AM1 2022. Overview-nya agak latar belakang, kakak, lokasi PKL, laporan hasil PKL, dan kesimpulan dan saran. Latar belakangnya, Koko Sumber Jaya Abadi didirikan pada tahun 2013 dan fokus pada penjualan alat-alat listrik seperti lampu, kabel, soket, dan perlengkapan listrik lainnya. Koko ini telah melayani masyarakat sekitar dengan menyediakan produk berkualitas serta pelayanan pelanggan yang baik. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Koko Sumber Jaya Abadi menghadapi masalah serius berupa penurunan penjualan yang signifikan di tengah persaingan dengan 2 kompetitor lainnya. Di sebelah kanannya yaitu ada gambar 1.1, yaitu presentasi laba operasional Koko Sumber Jaya Abadi. Berikut penjelasannya. Berikut ini adalah laporan presentasi laba dan beban operasional Koko Sumber Jaya Abadi untuk periode 3 bulan Agustus, September, dan Oktober 2024. Yang mencakup laba dan beban operasional selama masing-masing bulan, serta analisa terkait. Pada bulan Agustus, Koko Sumber Jaya Abadi berhasil mencatat laba kokoh sebesar 7.623.500. Pencapaian ini menggambarkan permintaan yang cukup tinggi terhadap produk-produk yang dijual, yang digoreng oleh promosi yang menarik dan pelayanan yang memuaskan pelanggan. Laba kokoh di bulan Agustus ini tercatat sebesar 4.325.500. Beban operasional ini sebagian digunakan untuk keperluan operasional Koko seperti pemberian barang penjualan untuk selanjutnya, gaji karyawan, dan biaya-biaya lainnya. Koko Sumber Jaya Abadi ini berhasil mencatatkan keuntungan yang positif yang mencerminkan pengelolaan yang hati-hati dan strategi bisnis yang tepat. Pada bulan September 2024, Koko Sumber Jaya Abadi mencatatkan laba kokoh sekitar 6.838.000, yang lebih sedikit menurun dibandingkan bulan Agustus sebelumnya. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, seperti perubahan musim dan varian dalam pola belanja konsumen. Laba kokoh di bulan September ini menunjukkan angka yang sehat, memungkinkan Koko mempertahankan kestabilan finansial. Oke, beban September ini tercatat lebih tinggi dibandingkan bulan Agustus sebelumnya, yaitu 4.883.000. Kenaikan beban Koko ini mungkin disebabkan oleh peningkatan biaya operasional, baik dalam segi pemberian barang penjualan untuk dijual kembali, biaya distribusi, maupun berhubungan dengan peningkatan volume penjualan. Walaupun beban Koko lebih tinggi, Koko Sumber Jaya Abadi masih menghasilkan margin keuntungan memadai berkat pengembangan keuangan yang baik dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Di bulan Oktober 2024 ini, Koko Sumber Jaya Abadi kembali mencatat laba kokoh sekitar 6.234.000. Walaupun sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya, angka ini mencerminkan kestabilan pemasukan dan potensi pasar yang kuat. Penurunan ini pada laba Koko tidak menghalangi Koko mempertahankan gaya saing di pasar.
yang menganggarkan bahwa Koko Sumber Jaya Bagi masih kejaga baik dengan pelanggan sekia. Laba Koko pada bulan pada bulan Oktober ini kecelakaan lebih rendah yaitu 2.185.000. Pengolahan yang lebih efisien adanya strategi penghematan operasional yang diterapkan membuat beban operasional dapat ditekankan signifikan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan laba bersih yang positif bagi Koko Sumber Jaya Bagi. Selanjutnya tinjau pustakanya. Yang ke-1 adalah laporan keuangan adalah pencatatan informasi keuangan suatu perusahaan, suatu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan ini adalah bagian dari proses laporan keuangan. Yang kedua itu agak laba, pengertian laba. Laba merupakan indikator keberhasilan bagi perusahaan yang berorientasi pada laba. Karena biasanya keberhasilan dari suatu perusahaan tersebut dilihat dari laba yang diperoleh dalam periode tertentu. Jason, Yang halo Jason. kedua, Kita presentasi maksimal 5 menit. Jadi langsung ke hasil pembahasan dan kesimpulan ya. sorry Pak. Laporan hasil PKR-nya Koko Sumber Jaya Bagi telah beroperasi selama beberapa tahun yang menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan peralatan listrik. Sebagai usaha bingkai, keberhasilan Koko ini sangat bergantung pada untuk menarik dan mempertahankan nilai beli konsumen. Penurunan profitabilitas pada Koko Sumber Jaya Bagi ini dapat dilihat dari tren yang penjualan mengalami penurunan beberapa akhir bulan ini. Berdasarkan data yang dikumpulkan, penurunan ini disebabkan beberapa faktor baik berasal dari internal maupun eksternal. Faktor utamanya dapat mempengaruhi penurunan penjualan ini tingkatnya gaya saing di pasar yang semakin ketat. Penurunan laba ini signifikan berdampak berlangsung pada profitabilitas pada Sumber Jaya Bagi. Baik. Kesimpulan dan sarannya berdasarkan kegiatan praktik kerja lapangan ini yang dapat disimpulkan adalah yang ke-1, Koko perlu mempertimbangkan diversifikasi produk dan strategi pemasaran yang lebih inovatif untuk volume penjualan dan memperluas pangsa pasar. Yang kedua, berdasarkan uraian dalam bagian pembahasan dapat disimpulkan banyak faktor yang menyebabkan probabilitas yang berkurang. Salah satu faktornya adalah kurangnya kelengkapan barang dan terjadinya gaya minat pembeli berkurang. Berikut sarannya, yang ke-1 itu sarannya untuk meningkatkan probabilitas dan pengelolaan biaya operasional yang lebih efisien. Beberapa langkah yang bisa diambil termasuk negosiasi ulang dengan pemasok supaya untuk mendapatkan hasil yang lebih kompetitif. Yang kedua itu meningkatkan pelayanan pelanggan. Faktor utama penting mempengaruhi probabilitas dalam jangka panjang. Yang ketiga, Koko Sumber Jaya Bagi perlu terus berinovasi dalam menawarkan produk pelayanan yang lebih berbeda dari kompetitor. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Jason. Oke. Yang menjadi permasalahan utama dari dampak PKL-nya apa? Adanya penurunan penjualan Pak selama saya PKL Pak. Menurut Saudara Jason, apa faktor yang paling mempengaruhi penurunan penjualan itu? Menurut saya yang faktor paling pengaruhi itu kan sekarang banyak penjualan online ya Pak.
Jadi penjualan online itu lebih murah dibandingkan penjualan offline ya, Pak. Jadi masyarakat sekarang kebanyakan belanjanya online gitu, Pak. Untuk mengatasinya, apa yang dilakukan oleh perusahaan oleh sistem ini? Maaf, Pak, suaranya nggak jelas, Pak. Untuk mengatasi masalah penurunan penjualan ini, apa tindakan yang dilakukan oleh toko yang Sumber Jaya Abadi ini? Uh, kan dalam salah satu faktornya itu kan banyak kekurangan persediaan barang, Pak. Jadi kami lebih menyediakan barang walaupun sedikit gitu, Pak. Contohnya gimana? Contohnya misalnya saya jual lampu kameng gitu, Pak. Kan lampu kameng kan kami kadang kadang enggak, kan itu kan tergantung penjualan yang masuk tuh, Pak. Lampu-lampu untuk di kafe-kafe gitu kan kami kan itu kan untuk penjualannya susah. Jadi kami kadang adalah stok 1 atau 2 biji gitu, Pak. Oke, saya rasa udah cukup ya. Terima kasih. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan peserta berikutnya. Serina, Novi, Jason, Odelia, Putri, Junita. Oke, Odelia ya. Silakan presentasinya. Sudah muncul, Pak, Sudah, PPT-nya. sudah. Oke. Baik. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan tentang laporan saya yang berjudul Analisis Minat Menjadi Member Fitness Center dari Perspektif Lokasi di Komplek Perumahan. Pertama yaitu latar belakang. Fitness Center menawarkan solusi praktis untuk menjaga kebugaran tanpa keluar dari lingkungan rumah. Dan dapat dilihat dari PPT saya ada gambar yaitu perbandingan jumlah anggota member tahun 2022 sampai tahun 2024. Dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada tahun 2023 yang di mana tahun 2022 hanya ada 25 member. Dikarenakan beberapa aspek yaitu pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan meningkatnya kesadaran akan kesehatan. Namun pada tahun 2024 dari data yang ada diketahui bahwa minat pelanggan fitness center untuk menjadi member berkurang drastis. Yang awalnya berjumlah 34 orang pada tahun 2023 menjadi hanya sebanyak 19 orang di tahun 2024. Dan salah satu yang diduga menjadi penyebab dari penurunan minat ini yaitu dikarenakan oleh faktor lokasi yang tidak strategis. Lokasi yang tidak mudah diakses mengurangi minat masyarakat untuk bergabung. Dan di beberapa penelitian menunjukkan bahwa lokasi berperan penting dalam minat pelanggan. Dan analisis ini akan lebih lanjut dilakukan terkait faktor lokasi ini. Dan untuk tinjauan pustaka ada 3, yaitu pemasaran, marketing mix, dan place atau tempat. Pertama, pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan penting untuk mengembangkan usaha dan meraih keuntungan, melibatkan langkah-langkah seperti memahami kebutuhan konsumen, menciptakan produk, menetapkan harga, dan mengiklankan produk. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat menentukan produk, harga, dan saluran distribusi yang optimal. Kedua yaitu marketing mix. Marketing mix sering digambarkan dengan pendekatan 4P, yang mencakup 4 elemen penting dalam strategi pemasaran, yaitu produk, price, promotion, dan place. Dengan memadukan keempat elemen ini secara tepat, perusahaan dapat menciptakan pengalaman yang memenuhi harapan pelanggan dan membuat mereka tertarik untuk membeli. Marketing mix juga membantu perusahaan untuk bersaing di pasar dengan cara yang lebih terstruktur, karena setiap elemen dalam marketing mix saling mendukung satu sama lain. Ketiga yaitu place atau tempat. Preferensi pelanggan terhadap lokasi layanan seperti fitness center dipengaruhi oleh kenyamanan dan kemudahan akses di mana lokasi yang strategis lebih menarik bagi konsumen.
Lokasi yang mudah dijangkau cenderung mempengaruhi keputusan pelanggan, karena mereka lebih memilih tempat yang efisien dalam hal waktu dan akses. Lokasi strategis juga berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan, di mana kemudahan akses meningkatkan kepuasan, sementara lokasi yang sulit dijangkau dapat menurunkan loyalitas dan frekuensi kunjungan. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang lokasi pelaksanaan PKL. Penelitian ini dilaksanakan di fitness center yang berlokasi di Pekanbaru, Riau. Proses penelitian ini berlangsung seiring dengan pelaksanaan PKL yang dilaksanakan dari tanggal 2 September hingga di 30 November, yaitu selama 3 bulan. Aktivitas dan kegiatan selama PKL yaitu mengajar member, membantu pelayanan kepada pelanggan, atau menyambut pelanggan yang datang ke fitness center, serta bertanggung jawab atas peralatan fitness. Untuk laporan hasil PKL, fitness center merupakan pusat pelatihan kesehatan dan kebugaran di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang berdiri pada tahun 2015 di Jalan Kuantan Raya, Kecamatan 50. Permasalahan utama dalam laporan ini adalah keberadaan fitness center di lokasi yang cukup tersembunyi, yaitu di dalam komplek perumahan. Dapat mempengaruhi keputusan orang untuk berkembang dan berolahraga di sana. Dari hasil analisis ditemukan bahwa bagi mereka yang tidak tinggal di komplek perumahan, yaitu tinggal di luar komplek perumahan, lokasi fitness center ini dianggap kurang strategis. Lokasi yang tersembunyi dianggap kurang menarik dibandingkan dengan pusat kebugaran yang berada di pusat kota atau tempat yang lebih mudah dijangkau dan lebih terlihat. Namun, dari analisis menunjukkan bahwa sebagian besar warga yang tinggal di komplek perumahan merasa lokasi fitness center sangat memudahkan mereka untuk bergabung sebagai member. Mereka menyukai kenyamanan dan kemudahan akses yang diberikan karena fitness center ini hanya berjarak beberapa langkah dari tempat tinggal mereka. Keamanan dan ketenangan lingkungan juga menjadi alasan utama bagi mereka untuk memilih berolahraga di tempat yang lebih private dan jauh dari keramaian. Untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu berdasarkan penelitian telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelanggan dari luar komplek merasa kesulitan untuk menjangkau lokasi tersebut, baik karena keterbatasan transportasi umum maupun lokasi yang agak tersembunyi. Setelah itu diketahui bahwa fitness center yang berlokasi di dalam komplek perumahan cenderung hanya menarik pelanggan dari penghuni komplek itu sendiri, sehingga segmentasi pasar menjadi terbatas. Untuk sarannya, yaitu untuk memudahkan akses bagi pelanggan dari luar kompleks, fitness center dapat menyediakan fasilitas antar jemput atau memberikan petunjuk yang jelas tentang cara menuju lokasi, serta memastikan lokasi mudah dijangkau oleh kendaraan umum atau pribadi. Kedua, fitness center harus menawarkan layanan dan program yang lebih beragam, seperti kelas-kelas kebugaran khusus untuk berbagai kelompok usia atau jenis kelamin, serta memberikan promosi menarik bagi calon member dari luar komplek. Diversifikasi layanan ini akan membantu menarik lebih banyak pelanggan dan memperluas segmen pasar. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Terima kasih Saudari Odelia atas presentasinya. Ya, iya Pak. Jadi kalau tentang fitness center, Iya Pak. ini kan judulnya minat menjadi member. Kita harus tahu dulu Iya Pak. apa yang membuat orang itu mau fitness gitu ya. Kalau menurut Iya Pak. Saudari Odelia, apa yang membuat orang mau pergi fitness? Ya, pertama, kalau untuk jawaban yang umum ya pasti mereka ingin fitness untuk kesehatan ya Pak. Baik dari kalangan remaja maupun dewasa Pak. Kalau secara ilmu pemasaran, kenapa orang mau pergi fitness? Untuk dalam pemasaran, hmm, kalau untuk pemasaran, kenapa mereka ingin fitness? Karena kalau seperti yang dari laporan saya, karena lokasinya kan memang ada di dalam komplek perumahan kan ya Pak. Jadi itu akan lebih mudah bagi mereka untuk menjangkaunya Pak.
Dan dari harga itu memang sudah bagus, Pak, dari harganya, Pak. Harga yang ditawarkan. Serta fasilitas itu sudah cukup lengkap, Pak. Kalau begitu, kenapa bisa terjadi penurunan sesuai gambar yang kamu sajikan sekarang? Dan nurunnya tuh hampir 2 kali lipat nurunnya. Iya betul, Pak. Karena pertama apa, Pak? Ya, lanjut. Karena pertama memang dari faktor lokasinya, Pak. Memang positifnya untuk yang di dalam komplek perumahan itu memang positifnya mereka bisa menjangkau lebih cepat karena memang di sekitaran komplek perumahan. Sementara untuk yang di luar komplek perumahan memang tidak bisa menjangkau. Serta ada beberapa kompetitor, Pak, seperti Gladiator yang memang ada di Fitness Gladiator yang ada di Jalan Kuantan juga, Pak, itu sudah buka. Jadi itu yang membuat juga menurun, Pak, karena ada beberapa dari member fitness center yang lari ke tempat Gladiator, Pak. Karena memang dapat kita ketahui Gladiator di sana memang membuka banyak kelas, Pak. Sementara kalau di fitness center hanya untuk angkat beban. Gitu, Pak. Oke. Saya rasa cukup, Odelia. Oke. Terima kasih atas Ya, jawabannya. Pak. Terima kasih, Pak. Silakan peserta berikutnya. Ini cara stop share. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, Ini udah boleh keluar ya, Pak? sudah. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Silakan peserta berikutnya. Saya boleh presentasi, Pak? Iya, boleh. Udah nampak, Pak? Sudah. Selamat pagi Bapak dan teman-teman, saya Novi Sukesideli akan mempresentasikan tentang judul PKL Sistem Informasi Akuntansi Pembalian Barang di Toserba menggunakan program DMS pada Toserba Senyum Group. Lalu yang pertama latar belakangnya Toserba Senyum Group merupakan perusahaan retail yang bergerak di bidang retail yang menyediakan kebutuhan konsumen aktivitas yang dilakukan berdasarkan keperluan dan kebutuhan konsumen. Lalu Toserba Senyum Group juga memiliki beberapa cabang yang tersebar di Pekanbaru yang di dalam Toserba ini kami menggunakan sistem DMS atau aplikasinya DMS gitu. Tinjauan pusakanya yang pertama itu ada konflik yang mencakup pengertian dan jenis bentuk konflik dalam perusahaan. Lalu kedua ada kinerja. Lalu untuk pelaksanaan PKL-nya saya di kantornya kan Pak. Kalau untuk di kantornya itu kami ada di Jalan Paus nomor 29 di Pekanbaru. Nah, kalau untuk kantornya ini kami masih terbilang baru karena baru dibuka pada 2023 karena sebelumnya itu bagian operasional tetap di Toserbanya. Lalu untuk kegiatan aktivitasnya, yang pertama saya menginput data S, melakukan stok opname ke beberapa ini saya lakukan kalau inputan data saya sudah selesai. Lalu yang ketiga menginput bukti kas keluar ke dalam Excel, mengarsip nota pembelian, menempel barcode di barang yang akan dikirim ke Toserba. Lalu yang keenam melakukan pembelian barang untuk pemakaian atau biaya Toserba. Metode pengumpulan datanya saya lakukan metode pengamatan observasi. Lalu yang laporan hasil PKL-nya, kami menemukan ada barang tolak, yaitu barang yang berlaku untuk misalnya kita ordernya 12 pieces tapi yang datangnya 20 pieces, jadi kita akan melakukan penolakan barang sebanyak 12 pieces. Lalu ada mutasi barang yang dilakukan
dari Toseba 1 ke Toseba lainnya. Lalu barang retur seperti rusak ataupun barangnya tidak sesuai dengan yang di pembelian. Lalu barang kurang, barang lebih, dan stok name. Lalu untuk kesimpulan yang dapat saya berikan selama saya bekerja di sini, yang pertama itu untuk menggunakan sistem DMS-nya itu dapat mempermudah menginput data, mengontrol semua dokumen, dan lebih menghemat waktu dalam pengerjaan dan saat mencari data atau dokumen. Yang kedua, adanya selisih stok pada melakukan stok opening pada Toserba. Yang keempat, ada selisihnya jumlah barang yang tidak sesuai di lapangan dan di nota. Lalu untuk sarannya, lebih baik Toserba Senyum Group itu memberikan pelatihan atau training setiap karyawan untuk menggunakan sistem DMS bagi bagian kasir. Lalu yang kedua, selalu mengecek barang waktu inputan barang dan waktu barcode-nya sudah dikirim. Lalu yang ketiga, melakukan pengecekan barang secara langsung jika barang baru masuk dalam jumlah sedikit atau dapat terhitung. Lalu dapat menambah jumlah kendaraan toko agar mempermudah untuk mutasi barang ke satu toko ke toko lainnya. Lalu yang terakhir itu dapat dilakukannya training selama 3 bulan agar tujuannya adalah agar karyawan dapat mengetahui dan dapat bekerja dengan baik. Terima kasih atas presentasinya. Pak, ada pertanyaan, Pak? Saya konfirmasi ya. Di laporan PKN yang saya terima ya, kok bagian keduanya itu agak kurang nyambung ya. Yang dibahas konflik kerja di sana, bahasnya kinerja juga. Padahal harusnya kan terkait dengan sistem akuntansi ini yang dibahas. Kalau untuk konflik kerja itu biasanya kami terjadinya waktu ini sih, Pak. Biasanya lebih ke barang tolak sama mutasi barang. Karena kan kalau untuk barang tolak kan biasanya emang terjadinya kan waktu apa namanya, sales itu tetap memasukkan barang, tapi jumlah di lapangannya itu masih terlalu banyak, Pak. Jadi kadang di situ terjadi juga perselisihan antara kami dengan sales gitu. Terus terkadang karena barangnya tolak, salesnya lama mengambil barangnya. Jadi kadang waktu penagihan pun beberapa kali sering terjadi itu perselisihannya gitu, Pak. Coba aku ke slide 3 nih. Ya, Pak. Nah, ini kan bahasnya konflik dan kinerja. Oke, sekarang coba pergi ke cover slide 1. Ini dibahas sistem informasi akuntansi dan program DMS. Harusnya di bab 2 itu bahasnya tentang sistem informasi akuntansi dan pembelian boleh juga nggak dibahas. Bukan konflik dan bukan kinerja yang dibahas. Paham ya maksudnya? Oke. Sekarang untuk tanya jawab. Sistem informasi akuntansi yang baik menurut Novi seperti apa? Sistem informasi yang baik. Seperti
Saya sistem informasi yang baik itu kita dapat eh, eh, menggunakan sistem akuntansi dengan baik sih Pak. Seperti kayak misalnya data data kita dapat tersimpan dengan baik, tidak sering terjadinya eh, masuk virus gitu sih Pak. Soalnya kemarin kami pernah kena virus juga kan Pak. Jadi itu agak susah sih jadi kembaliin datanya. Terus sih, Pak. Jadi kalau untuk memilih sistem informasi itu lebih baik benar-benar dicari gitu untuk jadi tujuannya agar meminimalisir data kita tidak tersebar luas. Terus itu. Ya, sebentar. Saya sambil baca materinya dulu. Oke, Pak. Kalau DMS ini program ya? Apa? Program. Fiturnya lengkap atau tidak? Fiturnya lengkap sih, Pak. Dia nggak ada di sini, Pak. Fiturnya itu. Fiturnya dia ada pembelian, ada kas, hutang, piutang. Itu sih, Pak. Semua siklus akuntansi ada fiturnya di dalam. Halo? Bentar ya, Pak. Fitur sistem informasi. Kalau yang kayak kas, hutang, bank, lalu apa ya? Itu termasuk termasuk sistem akuntansi nggak sih, Pak? Termasuk. Berarti itu sih, Pak. Oke lah, saya rasa cukup. Terima kasih, Novi. Ya, terima kasih, Pak. Ya, peserta berikutnya silakan. Sorry kok, ini PPT-nya udah muncul belum kok? PPT sudah terlihat, tetapi suara Junita kecil sekali di tempat saya. Wah, bentar. Coba lebih dekat lagi ke laptop pas ngomong ya.
Kalau gini Pak, Ya, sudah jelas. eh, selamat pagi Pak Niko dan teman-teman sekalian. Eh, Saya akan mempresentasikan hasil PKL saya mengenai strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan di PT Rio Food Lestari. Sebelumnya, perkenalkan saya Junita Karina dari Fakultas Bisnis Program Studi Manajemen. Jadi PT Rio Food Lestari itu perusahaan yang bergerak di industri distribusi makanan dan minuman. Lalu data penjualan yang dikelola itu menjadi dasar penting untuk pengambilan keputusan strategis dalam perusahaan. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, pemantauan kinerja penjualan itu menjadi penting untuk mengidentifikasi tren dan mengambil langkah-langkah strategis. Nah, ini ada data penjualan dari PT Rio Food di tahun 2022 dan 2023. Nah, dari data tersebut bisa dilihat bahwa pada tahun 2023 itu terdapat penurunan penjualan yaitu sekitar 42%. Nah, hal tersebut dikarenakan kurangnya minat pembeli dan kesalahan strategi yang dilakukan oleh PT Rio Food sendiri. Di sisi lain, perusahaan belum sepenuhnya memanfaatkan potensi pemasaran digital yang kini menjadi tren utama dalam menjangkau pasar yang lebih luas dan beragam. Tinjauan pustaka itu ada pemasaran dan penjualan. Untuk pemasaran sendiri ada pengertian pemasaran, jenis strategi pemasaran, fungsi pemasaran, dan tujuan pemasaran. Nah, untuk penjualannya sendiri ada pengertian, tujuan, pengertian penurunan penjualan, dan faktor penurunan penjualan. Lokasi pelaksanaan PKL itu ada di PT Rio Food itu terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 15. Terus kegiatan saya selama PKL itu pertama mengecek kelengkapan faktur yang datang dari admin atas. Lalu setelah itu faktur yang udah dicek kelengkapannya itu diinput ke dalam sebuah sistem yang dipakai oleh PT Rio Food. Nah, lalu udah input faktur itu ke dalam sistem, kita cek kembali faktur-fakturnya udah tervalidasi atau belum. Kalau sudah semua tervalidasi, baru diarsip fakturnya. Metode pengumpulan datanya ada metode wawancara dan metode observasi. Laporan hasil PKL. Yang tadi PT Rio Food itu perusahaan yang bergerak di bidang distributor produk olahan susu yang berpusat di Pekanbaru. Visi perusahaan sendiri itu menjadi distributor yang kuat, terpercaya, dan konsisten dalam mengembangkan jaringan distribusi di area Sumatera pada umumnya dan Riau Daratan khususnya. Nah, untuk misi perusahaan memperluas jaringan distribusi dengan meningkatkan jumlah pelanggan secara konsisten, lalu menjaga service level dan pengantaran ke toko dengan baik sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan bisnis, dan menjaga hubungan yang harmonis antara distributor dengan prinsipal dan distributor dengan toko langganan. Ini ada bagian-bagian yang ada di kantor, itu ada komisaris, direktur, general manager, keuangan, pembelian, penjualan, lalu ada kasir, admin, piutang, supervisor, kolektor, sales, supir, dan kernet. Nah, tadi kan di latar belakang membahas penurunan penjualan. Nah, menurut saya ada beberapa strategi yang perlu ditingkatkan lagi oleh PT Rio Food sendiri sehingga bisa meningkatkan penjualan di perusahaan, yaitu ada survei pasar, merancang konsep produknya, lalu menentukan harga, dan menyusun aktivitas promosi dan penjualan. Kesimpulan, PT Rio Food sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distributor produk olahan, namun masih terdapat kekurangan dalam strategi pemasarannya. Ada cara untuk mengatasinya, salah satunya dengan berusaha menarik minat konsumen dan perlu mengimplementasikan strategi pemasaran yang lebih terarah dan kreatif. Untuk saran, lebih tingkatkan lagi strategi pemasaran terutama dalam hal promosi dan pengenalan produk kepada para calon konsumen. Bisa juga menggunakan sosmed, baik itu TikTok, Instagram, atau hal lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih atas presentasinya. Apa yang menjadi produk utama dari si Rio Food Lestari ini? Maaf Pak, apa Pak? Apa yang menjadi produk utama di PT Rio Food Lestari?
PT Rio Food itu awalnya tuh memproduksi susu kental manis gitu. Ada mereknya atau apanya gitu? Bukan mereknya. Susu kental manis kan banyak tuh. Apalagi yang dari grup-grup lain. Itu Indomilk, ada susu kental manis juga. Kalau kurang tahu produknya nggak apa-apa. Nah, jadi apa yang membedakan produk kamu dengan produk-produk yang sebelumnya sudah punya nama-nama yang lumayan besar? Apa yang membedakan produknya dengan produk yang lain? Karena kan di laporannya kan berbicara tentang laporan, sorry, berbicara tentang strategi pemasaran. Strategi itu kan bisa, Bentar, Pak. Oh, putus-putus di saya. halo, apa sudah terdengar jelas? Hmm, Ya, Pak. strategi pemasaran itu kan memang ada banyak ya. Salah satunya kan strategi produk, apakah itu benar? Halo, suara saya terjelas jelas tidak ya? Di saya masih putus-putus, Pak. Halo, strategi pemasaran salah satunya adalah produk. Apakah itu benar? Ya, Halo. maaf, masih putus-putus, Pak. Betul ya? Nah, kalau ini suara saya jelas Kalau nggak? ini suara saya jelas nggak? Oh, oke, Pak. Udah lumayan. Nah, Nah, strategi pemasaran strategi pemasaran itu kan termasuk strategi penjualan produk benar? ya. Apakah itu benar? Ya, Kalau kita bicara Kalau produk, kita apa yang membedakan produk dari membedakan PT produk Rio dari Lestari PT Rio dengan Lestari produk dengan pesaing produk misalnya? pesaing, Kalau misalnya, kita bicara susu kental kalau kita manis, bicara susu kental ada manis, ada dari Indomilk ya kan ada, Indomilk ya kan terus kan ada, merek-merek lain juga. bahkan merek-merek lain juga ada. Apa yang membedakan produk Apa yang membedakan produk kalian? Evan. apa ya? Oh, oke. Dari kemasannya tuh praktis, Pak. Dia tersedia dalam dua ukuran, ada yang 505 gram sama 1 kilogram. Udah dilengkapi sama tutupnya. Eh, Terus ketersediaannya di pasaran sih. Produk ini tuh bisa ditemukan di berbagai supermarket terdekat. Jadi memudahkan konsumen tuh apa ya, buat mendapatkan produk ini sesuai kebutuhan mereka. Terus dia ada juga varian ya, ya kayak gitu Pak kira-kira. kalau ditemukan di supermarket terdekat berarti ada sejenis label atau mereknya gitu yang bisa kamu identifikasi.
Ya. Halo, suara saya jelas? Pak, ini suara saya ada, Kang? Ada. Halo. Halo Junita, bisa dijawab pertanyaannya atau enggak kita ganti pertanyaan lain? Halo Junita. Halo Junita. Iya, Pak, saya udah jawab dari tadi. Ini ada suara saya, Pak. Oh ya, oke. Oh ya, oke. Kemudian Saya lihat tadi di tabel, di tabel, gambar ya. sorry, di gambar ya. Dia Iya. turun ya, Ya, 2024. turun ya 2024. Iya, Pak. Turun dia 2023. Gimana? 2024 Naik turun. gimana? Naik atau turun? Belum dapat datanya sih, Pak, sama sekali. Cuma ini turunnya jelas Cuma ini sekali turunnya 2023. drastis sekali 2023. 22%. Iya. 22%. Penyebabnya apa kira-kira? Penyebabnya apa kira-kira? Awalnya tuh mungkin ke harganya, Pak. Harganya tuh kalau dari saya itu perkirakan harga yang diletak sama perusahaan ini lumayan tinggi, Pak. Jadi konsumen mungkin memikirkan jangka panjang lagi untuk membeli produk kami. Terus konsumen juga sekarang kan udah zaman digital, jadi mereka mungkin lebih banyak lihat dari sosial media yang mungkin ada produk yang sama mungkin lebih murah gimana gitu. Oke, saya rasa cukup. Saya Terima rasa kasih cukup. Junita. Terima kasih Junita. Oke, Pak, sama-sama, Pak. Silakan peserta berikutnya. Putri, Serina, Jason. Halo, silakan peserta berikutnya.
Apa udah muncul layarnya, Pak? Sudah. Selamat pagi, Pak. Saya Serina. Dengan 2262201028 izin mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan saya mengenai manajemen piutang pada toko Saudara Jaya. Piutang merupakan penegasan kepada berbagai pihak sebagai barang dagangan, administrasi, kas, dan non-tunai yang akan dibebankan pada saat pembangunan sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut Ahmad pada tahun 2015. Toko Saudara Jaya yang merupakan salah satu usaha perdagangan yang bergerak di sektor distribusi bahan pokok itu memberikan kebijakan kredit kepada pelanggannya dengan harapan dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan volume penjualan. Berdasarkan data keuangan Saudara Jaya selama 3 tahun terakhir, ditemukan bahwa jumlah piutang usaha mengalami peningkatan yang signifikan, namun diiringi dengan tingginya tingkat piutang yang menunggak. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam manajemen piutang perusahaan, termasuk dalam aspek penagihan, pengendalian kredit, serta evaluasi terhadap kemampuan bayar pelanggan. Ini adalah tabel piutang menunggak dari 0 sampai 30 hari. Pada tahun 2020 ada 80 juta, 2021 ada 100 juta, dan 2022 ada 120 juta. Dari kategori usia piutang 31 sampai 60 hari, 2020 ada 20 juta, 2021 ada 25 juta, dan 2022 ada 35 juta. Dan yang lebih dari 60 hari yang menunggak lama, tahun 2020 ada 20 juta, dan 2021 25 juta, dan 2022 45 juta. Dari tabel di atas, terlihat bahwa piutang yang menunggak lama atau lebih dari 60 hari terus meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan kurangnya efektivitas dan dalam pengelolaan piutang yang dapat berpotensi menjadi bedek jika tidak segera ditangani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penginputan penjualan dan penerimaan piutang pada toko Saudara Jaya. Yang kedua, untuk mengetahui apakah sistem penginputan penjualan dan penerimaan sudah berjalan secara efektif atau belum. Serta untuk mengetahui permasalahan terhadap manajemen piutang yang menunggak di toko Saudara Jaya. Mengenai pelaksanaan PKL. Saya melakukan PKL di toko Saudara Jaya dan Jalan Dharma Bakti nomor 159 Pekanbaru. Waktu PKL dilaksanakan mulai dari tanggal 1 September 2024 sampai dengan 30 November 2024 dan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Dengan jadwal efektif kerja dari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 5. Kegiatan saya selama PKL adalah memisahkan faktur penjualan yang akan ditagih, mencatat faktur penjualan, mengecek faktur penjualan yang akan diinput, melakukan penginputan faktur penjualan kredit dan tunai, menghitung uang tagihan, mengupdate faktur penjualan kepada pelanggan, mengecek buku bank dan melakukan tutup buku pada sore hari. Pengamatan atau observasi merupakan metode yang digunakan dalam laporan PKL. Metode ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Laporan hasil PKL secara umum perusahaan. Toko Saudara Jaya berdiri sejak tahun 2015 sebagai toko yang bergerak di bidang distributor pangan. Toko ini memiliki produk-produk yang berkualitas dan Toko Saudara Jaya memiliki beberapa karyawan dengan semangat kerja tinggi dan dengan pengalaman kerja yang cukup luas, serta diutamakan karyawan yang harus ramah dan sopan terhadap konsumen, yang membuat konsumen terkesan dan akan berbelanja kembali. Visi dan misi perusahaan, visi menjadi toko pangan yang mampu bersaing baik antara kompetitor serta mampu menjadi toko yang disukai banyak masyarakat. Misi perusahaan yaitu untuk menerapkan mutu barang yang berkualitas, menerapkan keamanan mutu barang yang terpercaya, dan memperluas peluang usaha untuk melalui pengembangan jejaring profesi. Struktur organisasinya, dalam pembangunan dan pengelolaan suatu perusahaan diperlukan struktur organisasi yang baik dan personil yang memadai. Kedua aspek manajemen ini sangat menentukan keberhasilan perkembangan suatu perusahaan. Susunan pengurus untuk Toko Saudara Jaya adalah direktur, kasir, bagian gudang, admin, dan pengantaran. Analisis dan pembahasan. Analisis masalahnya adanya keterlambatan pembayaran piutang konsumen, proses penagihan yang tidak terstruktur, kurangnya sistem monitoring piutang yang efisien, dan ketergantungan pada kredit dalam penjualan.
Solusinya evaluasi dan pengetatan kebijakan kredit dan mengoptimalisasi proses penagihan serta melakukan penerapan sistem monitoring dan laporan piutang. Kesimpulannya yaitu manajemen piutang di Toko Saudara Jaya menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait piutang menunggak dan proses penagihan yang belum optimal. Sistem manual yang digunakan membuat pencabutan rentan terhadap kesalahan dan sulit untuk memantau status piutang secara akurat. Selain itu, kebijakan kredit yang terlalu longgar meningkatkan risiko piutang tertagih sehingga berdampak pada kelancaran arus kas perusahaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan langkah-langkah strategis yang terencana guna meningkatkan efektivitas pengelolaan piutang dan mendukung stabilitas keuangan toko. Sarannya disarankan agar Toko Saudara Jaya dapat memperketat kebijakan kredit dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap histori pembayaran dan kapasitas finansial pelanggan sebelum memberikan fasilitas kredit. Serta proses penagihan perlu dioptimalkan dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi pengingat otomatis yang dapat memperketat pembayaran dan memastikan piutang terkelola dengan baik. Selain itu, pemberian insentif berupa diskon bagi pelanggan yang melakukan pembayaran yang lebih awal dapat mendorong pelunasan piutang yang lebih cepat. Untuk mempermudah pemantauan, perusahaan sebaiknya mengadopsi sistem monitoring berbasis data real-time guna menghasilkan laporan piutang yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Pelatihan bagi tim keuangan juga penting dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam analisis risiko dan pengelolaan piutang secara profesional. Sekian presentasi yang dapat saya jabarkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Serina. Jadi sering terjadi piutang baca di sana. Lumayan sering, Pak. Ini jurusan akuntansi ya. Kalau saya tanya tentang penghapusan piutang, Iya, Pak. ada nggak dilakukan metode penghapusan piutang di sana? Gimana, Pak? Metode penghapusan piutang. Sejauh ini belum sih kayaknya, Pak. Kalau secara akuntansi harusnya ada atau tidak metode penghapusan piutang ini? Ya, tapi di sini di toko yang saya kerja sekarang belum pernah kedengaran ada sih, Pak, menghapuskan piutang. Jadi piutang tuh dibiarin aja terus. Iya. Tapi kalau misalnya udah terlalu lama, kayaknya nggak dilanjutin sih, Pak. Ya berarti di laporan keuangan di bagian neraca ada angka piutang gede dong. Apa, Pak? Di laporan keuangan angka piutang Ya. itu besar dong kalau tidak pernah kalian hapus. Soalnya kalau di Toko Saudara Jaya ini kan kita masih pakai sistem yang kayak nggak terlalu, maksudnya nggak ada kayak laporan neracanya gitu, Pak. Jadi nggak kelihatan. Nah itu harusnya dijadikan sebagai saran untuk PKL-nya agar membuat laporan keuangan juga ada laporan piutang, laporan utang, laporan kas. Jadi pengontrolannya atau manajemen pengendaliannya tuh lebih rapi. Iya. Normalnya untuk penjualan kredit berapa hari? Apa, Pak? Penjualan kredit normalnya berapa hari? Biasanya 14 hari, paling lama 30 hari. Kalau saya itu posisinya itu lebih dari 30% di atas 30 hari utangnya. Ini termasuk sangat rentan loh. Jadi apa solusi terbaik yang bisa diberikan kepada PKL ini? Mungkin kalau misalnya kayak
pemberian kreditnya dikurangi lagi yang 30 hari, Pak. Jadi 14 hari atau berapa 21 hari gitu. Kalau kamu nyaranin begitu, maka yang terjadi adalah tabel umur piutangnya malah akan semakin numpuk di bagian bawah. Kalau kamu mempersingkat periode waktunya untuk yang kategori periode lancar, betul nggak? Iya. Itu bukan solusi yang tepat ya sebenarnya. Karena ingat sini kamu jurusan akuntansi ya, sedangkan di sini kan judulnya manajemen piutang. Sebenarnya agak kurang cocok, tapi nggak apa-apa. Namanya PKL kan kadang tidak sesuai jurusan juga. Nah, cuman gimana ya caranya ya? Supaya piutang ini jangan menumpuk lagi gitu. Kalau kita bicara soal manajemen kan, Ya. itu yang saya butuhkan jawabannya. Kira-kira seperti apa, Serina? Mungkin dari cara penagihan atau dari fitur pemberian potongan harga kalau dia penjualan kredit dan bisa dilunasi lebih cepat, atau ada cara lain? Kalau suara saya jelas nggak tadi? Halo? Halo, Serina? Halo, Serina? Halo, Pak. Ya, gimana solusinya yang saya tadi bilang, yang saya tanyain? Mungkin kalau misalnya proses penagihannya lebih ketat gitu. Ya, bisa coba aja begitu. Oke, saya rasa cukup ya, Serina. Terima kasih. Silakan peserta berikutnya. Tunggu sebentar ya, saya mau ke toilet sebentar.
Silakan peserta berikutnya. Saya boleh, Pak? Ya, silakan. Ada, Pak. Ya, Perkenalkan, nama saya Jason Julius dari BM6. Saya akan presentasikan laporan PKL tentang analisa ketepatan pengerjaan barang servis di UD Sentra Jaya Servis. Latar belakang, UD Sentra Jaya Servis adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa servis alat berat dan mobil. Berdiri sejak tahun 2000. Fokus utama perusahaan adalah pada perbaikan dinamo, radiator, dan pil pom dalam operasionalnya. UD Sentra Jaya Servis menargetkan pasar perusahaan perkebunan dan kontraktor yang membutuhkan layanan perbaikan berkualitas dan tepat waktu. Kecepatan pengerjaan merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan jasa seperti UD Sentra Jaya Servis. Ketepatan waktu pengerjaan berperan penting dalam menjaga kepercayaan pelanggan, efisien kerja, dan kualitas layanan. Namun beberapa kendala ditemukan dalam proses pengerjaan di perusahaan ini, seperti ketidaksesuaian jadwal pengerjaan, manajemen stok suku cadang yang belum optimal, dan efisien kerja teknisi yang perlu ditingkatkan. Tinjauan pustaka. Manajemen maintenance. Manajemen maintenance adalah proses sistematis yang bertujuan untuk merencanakan dan mengendalikan aktivitas pemeliharaan aset fisik perusahaan menurut Majini tahun 2010. 2. Ketepatan kerja. Ketepatan kerja didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan tugas tanpa kesalahan dan sesuai dengan standar kualitas menurut Patrick tahun 2001. 3. Efisien kerja. Efisien kerja adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal menurut Miranda tahun 2003. Lokasi pelaksanaan. Tempat penelitian UD Sentra Jaya Servis di bidang servis alat berat atau mobil di Jalan Riau Ujung nomor 128 I. Waktu penelitian. Pelaksanaan praktik lapangan kerja ini dilaksanakan dalam kurun waktu lebih kurang 3 bulan yang dimulai dari 2 September 2024 sampai 30 November 2024. Hasil laporan PKL, UD Sentra Jaya Servis merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa kendaraan dan alat berat, berdiri sejak tahun 2000. Perusahaan ini berfokus pada perbaikan dinamo, radiator, dan pil pom dengan target pasar utama perusahaan perkebunan dan kontraktor. Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan, ditemukan beberapa permasalahan yang memengaruhi ketepatan pengerjaan barang servis. Ketidaksesuaian jadwal pengerjaan menjadi salah satu hambatan utama kerusakan barang yang mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan dan menurunkan kepuasan pelanggan. 2. Efisien kerja teknisi juga perlu ditingkatkan karena pengerjaan sering dilakukan tanpa spesifikasi tertentu sehingga waktu pengerjaan menjadi lebih lama dan kualitas hasil yang dihasilkan kurang konsisten. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang telah dirumuskan di antara menyusun jadwal pengerjaan lebih realistis dengan memperhitungkan kapasitas teknisi dan tingkat kerusakan barang, meningkatkan pengolah stok suku cadang dengan menerapkan sistem yang lebih efisien serta membagikan teknisi sebagai perbaikan dinamo dan pil pom. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan analisa dalam laporan ini, ketepatan pengerjaan barang di UD Sentra Jaya Servis menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan akibat pengerjaan ketidaksesuaian jadwal pengerjaan, kurang
operasional manajemen, persediaan suku cadang, dan efisien kerja teknisi yang belum maksimal. Saran, perusahaan perlu mengelompokkan teknisi berdasarkan spesialisasi tertentu seperti perbaikan radiator, dinamo, dan fuel pump, agar efisiensi pengerjaan meningkat dan kualitas hasil kerja lebih konsisten. 2. Pengolahan persediaan suku cadang yang lebih optimal diperlukan untuk memastikan kesediaan barang, utamakan untuk spare part yang sering digunakan dalam perbaikan fuel pump dan dinamo. Sekian, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Saudara Jason. Saya lihat ada beberapa permasalahan terkait ketepatan waktu dalam penyelesaiannya. Kenapa bisa tidak selesai tepat waktu? Karena kadang ada suku cadang barangnya tidak tersedia, Pak. Terus ini kan Karena apa? Ya Pak? Ya, lanjut, silakan lanjutkan. Karena yang kadang stok tidak dicatat sama yang terakhir mengambil. Oke, kemudian Anda bahas tentang efisiensi, benar ya? Menurut Saudara Jason, efisiensi itu apa? Itu adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Kalau dalam bidang pekerjaan ini, contoh pekerjaan yang efisien itu seperti apa? Waktu pengerjaannya. Gimana? Coba jelasin. Jam produksinya yang dihabiskan mekanik dibandingkan dengan total kerja mereka. Berarti itu perbandingan ya? Berarti kalau semakin besar perbandingannya makin bagus atau makin buruk? Lebih bagus, Pak. Oke. Kemudian solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa? Update setiap hari dengan stok suku cadang kita dan meningkatkan menambah karyawan lagi supaya tetap tidak ada keterlambatan waktu pengerjaan barang, Pak. Oke. Saya rasa sudah cukup, Jason. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Putri Elizabeth. Putri Elizabeth. Boleh saya keluar, Pak? Boleh. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama. Putri Elizabeth. Pak. Ya. Silakan dimulai. Selamat pagi Bapak Nikolas dan teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang penerapan ekspansi daya di toko Mana Megasunindo. Saya Megasunindo adalah sebuah perusahaan yang bergerak di industri bangunan, menyediakan berbagai produk dan bahan konstruksi yang diperlukan untuk pembangunan dan renovasi. Dengan fokus pada kualitas dan keberagaman produk, Megasunindo menawarkan bahan bangunan seperti semen, cat, keramik, baja, pipa, dan perlengkapan lainnya yang esensial untuk produksi bangunan. Dalam catatan pembentukan Megasunindo sering mengalami berbagai kendala seperti kesalahan input data
dengan jumlah barang yang tidak sesuai dengan transaksi sebelumnya, dan harga keliru dan perhitungan total yang salah menjadi hal yang sering terjadi. Dalam bulan terakhir melakukan PKL, terdapat beberapa kesalahan, sebanyak 36 kesalahan dalam pencatatan bond, seperti barang yang tidak sesuai deskripsi bond, salah satu lembaran, dan bond yang tidak ada tanda tangannya, yang menyebabkan kerugian sebesar 2.900.000. Selanjutnya adalah akuntansi merupakan badan otoritatif yang dibentuk oleh IIJPA yang mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan fungsi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, serta membuat pilihan nalar di antara berbagai alternatif tindakan. Proses akuntansi dan agar laporan keuangan tersusun dengan baik adalah dalam pencatatan transaksi. Setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas melibatkan pengumpulan data transaksi seperti penjualan, pembelian, dan pengeluaran lainnya. Setelah penyusunan laporan keuangan dengan semua transaksi dicatat dan diklasifikasikan dan disesuaikan, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan yang melibatkan beberapa laporan. Selanjutnya, pelaksanaan PKL, tempat dan waktu penelitian, lokasi yang dilakukan praktek kerja lapangan, dan periode atau waktu yang dilakukan PKL. Dengan nama perusahaan Mega Sunindo, tadi Jalan Sudarso, Rumah Pekanbaru, dan waktu jam kerja dari jam 8 sampai jam 5. Dengan hasil PKL. Dalam laporan tersebut ditemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan pencatatan bond. Yang pertama, terdapat indikasi manipulasi pencatatan yang memudahkan terjadinya tindakan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur pengawasan dan pencatatan perlu diperketat untuk mencegah potensi penyimpangan. Selain itu, masalah lain yang dihadapi adalah hilangnya dokumen dan ketidaklengkapan bukti fisik yang menyebabkan perbedaan angka nominal dalam pembukuan kas. Situasi ini mencerminkan adanya kelalaian dari pihak karyawan dalam menjalankan proses pencatatan dengan baik. Sama periode observasi partisipatif yang berlangsung selama 3 bulan penelitian perusahaan memahami lebih dalam tentang isu-isu yang ada serta mengumpulkan data dari dokumen yang terkait. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis selama pelaksanaan praktik kerja lapangan, terjadi kekurangan kehati-hatian petugas dalam menangkap data transaksi bond serta pengendalian yang dilakukan oleh karyawan. Selain itu, sistem pencatatan yang masih dilakukan secara manual menjadi salah satu penyebab utama munculnya kesalahan seperti data yang tercatat ganda, tidak lengkap, atau hilang. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kesalahan pencatatan bond di Mega Sunindo adalah adanya pelatihan rutin untuk staf gudang dan administrasi terkait prosedur pencatatan bond, dan membuat SOP yang lebih rinci dan terstandarisasi terkait proses pencatatan bond, melakukan audit mingguan terhadap stok dan bond untuk memastikan kesesuaian data, dan menggunakan fitur scan barcode yang memastikan data barang akurat. Sekian dari presentasi saya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Putri. Ini penerapan akuntansi biayanya
Manual atau ada dipakai program? Penerapan akuntansi biaya ini manual atau ada pakai program? Manual. Kalau manual pakai metode apa? Pakai metode yang di Excel, Pak, dari perusahaannya. Iya, maksudnya ya, metode itu kan ada banyak tuh akuntansi biaya ini. Ini HPP arahnya kan? Ya, Pak. Halo, Ya, Pak. ini arahnya ke HPP berarti kan? Atau kemana? HTT. Iya, HPP itu kan berarti ada dua tuh, periodikal sama perpetual. Masih ingat nggak tentang itu? Nggak ingat ya, nggak apa-apa. Terus ini saran aja, di bab 4 itu ada gambar flowchart ya, mulai dari satu staf gudang. Kemudian, apakah terjadi kesalahan pencatatan bor? Jika iya, laporkan ke kepala gudang jika tidak selesai. Terus yang kedua, kepala gudang melakukan verifikasi kesalahan pencatatan bor, validasi stok barang, dan seterusnya sampai pemilik manajer meninjau laporan akhir dan berikan persetujuan dan selesai. Flowchart ini jangan seperti ini mungkin ya kalau untuk skripsi nanti ya. Flowchart itu pakai simbol. Pertama dimulai dari simbol lingkaran. Nanti diakhiri dengan simbol lingkaran juga. Terus itu kan ada pengambilan keputusan ya. Jika iya laporkan ke kepala gudang, jika tidak maka selesai. Itu pakai simbol bola ketupat. Jadi ada aturannya untuk menggambar flowchart ini. Ini karena PKL, oke lah, karena kan baru belajar ya. Tapi nanti kalau sudah skripsi, pakai simbol-simbol yang benar ya. Pak. Nah, ini di solusinya tuliskan yang pertama menggunakan digitalisasi pencatatan. Kalau digitalisasi pencatatan, rencana pakai apa sistemnya? Rencanakan menggunakan digitalisasi pencatatan ya sebagai solusi yang ditawarkan di bab 5. Halo? Halo Putri, suara saya terdengar? Jelas, Pak, di biasa. Kalau sekarang jelas, Jelas, Pak. di bab 5 kan ada tertulis solusi yang ditawarkan adalah digitalisasi pencatatan. Benar? Ya, Pak. Rencana pakai apa? Maksudnya, Pak? Putri kan menyarankan menggunakan digitalisasi pencatatan. Halo? Pak. Ya, solusinya gimana? Maksudnya rencananya pakai apa gitu? Software akuntansi yang ada di kasir, Pak. Caranya gimana? Caranya untuk transisi hitung total dan stok barang. Permasalahan utama di dalam tempat PKL ini apa? Kesalahan pencatatan bon. Bon itu secara manual kan berarti? Bukannya harusnya kalau secara manual tingkat kesalahannya lebih kecil?
Halo, Putri. Dengar nggak tadi suara? Halo. Ya, Pak. Iya, dengar nggak tadi pertanyaan terakhir? Kenapa, Pak? Kalau kalau secara manual itu bukannya harusnya lebih kecil kemungkinan salahnya. Tahu sih, Pak, dari perusahaannya sih, Pak, yang kasih ini. Oke, saya rasa cukup ya Putri. Terima kasih presentasinya. Terima kasih, Pak. Oke, sudah selesai ya semuanya ya. Ini sudah boleh live dari breakout room-nya, mau live dari Zoom juga nggak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih, selamat pagi.